kan sebenarnya yang kami pegang ini formal, oke satu formalitas, tapi sebenarnya lebih mengedepankan output atau proses atau desain yang dihasilkan yang berkualitas. Nah, sehingga lebih banyak sekarang pengamanan untuk memastikan oke, ternyata formalitasnya dipenuhi, namun pada prakteknya kurang. Nah, bagaimana upaya untuk mencapai output produk yang tetap sesuai yang diharapkan. Itu Pak, mungkin Pak Bambang. Ya, terima kasih. Ini baru jawaban jujur yang memang sering terjadi untuk proyek-proyek negeri. Iya. Seperti itu. Beberapa kali terjadi Pak. Agak susah pada saat kita ngomong berperan sebagai pengawas. Pengawas proyek itu kalau nilai proyeknya miliar, itu berapa tenaga ahli yang harus direkrut. Sementara ketentuannya direksi kitnya tidak lebih dari 56 meter persegi. Yang di mana itu satu kelas itu nggak cukup juga gitu. Nah itu kadang-kadang dulu teman-teman di Pemda muda-muda dulu saya ingatkan tidak adanya kesesuaian antara requirement dengan syarat administrasi. Saya kira itu. Mungkin saya beri kesempatan dari mahasiswa saya lagi untuk bertanya. Bella, silakan. Do you have question? Mungkin belum ada kalau dari saya. Oh ya, Kevin, Vanessa, ada pertanyaan? Atau Asyafa, ada pertanyaan? Ya Pak, mungkin ya. Saya ingin bertanya, selamat pagi menuju siang Pak. Untuk ya, selamat siang. Ya. Jadi Bapak ini kan bekerja di pemerintahan, dan tadi Bapak juga menjelaskan bahwa salah satu proyeknya adalah proyek Rusunawa atau Rusunami. Dan setelah saya belajar dari mata kuliah perumahan, permukiman, dan perkotaan, Rusunawa ini mungkin ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah ya Pak? Ya, di daerah yang di Jakarta. Ya Mbak. Ya. Iya, jadi bagaimana Bapak dan tim Bapak menerapkan caranya mengkomunikasikan kepada masyarakat menengah ke bawah itu dengan menerapkan etika, Pak? Kira-kira bagaimana ya, Pak? Komunikasi ya, Mbak Asyafa, yang dipertanyakan ya? Iya. Oh ya, mungkin komunikasi untuk penghunian Rusunawa gitu ya, mungkin lebih tepatnya ya, kalau boleh. Ya, makasih pertanyaannya Mbak Asyafa Afrida. Kalau izin saya jawab nih Pak Bambang. Ya, jadi memang Rusunawa yang dibangun oleh Pemprov ini sebenarnya spesifik Mbak Asyafa. Jadi Rusunawa ini khusus untuk masyarakat terprogram. Jadi tidak hanya MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, karena kalau bicara MBR secara umum akan banyak jumlahnya di DKI ya, berdasarkan sensus penghasilan kalau itu kan mengacunya. Kalau kita sebut MBR, tapi ini lebih spesifik terhadap terprogram. Maksudnya terprogram adalah masyarakat yang terkena program pembangunan pemerintah daerah. Sebagai contoh normalisasi kali atau normalisasi revitalisasi jalur hijau yang tadinya zonasi tata ruangnya hijau, tapi ternyata banyak permukiman kumuh sehingga harus direlokasi. Nah itu mereka yang kita kategorikan masyarakat terprogram. Juga normalisasi tadi kali sudah saya sebut yang hidup di bantaran kali. Itu target grup kita sebenarnya spesifik adalah mereka. Jadi saat kita membangun kali, mengembalikan fungsi kali, masyarakat harus pindah. Nah itulah mereka yang kita kelompokkan untuk masuk ke dalam rumah susun Rusunawa. Memang proses penghunian seperti itu ada banyak pendapat ya. Kalau secara teori tadi ya betul, yang sama-sama kita pelajari di teori perumahan permukiman, banyak menyatakan konsep rumah atau home itu tidak sekedar memindahkan orang dari pinggir kali kemudian masuk ke building atau rusunawa. Ya. Memang sebenarnya lebih kompleks dari itu ya, Mbak Asyafa. Namun ini lebih kepada program pemerintah bahwa pembangunan di kota kita harus berjalan dan juga ada hak kewajiban yang harus kita jaga.
Kalau itu emang sungai, harus dikembalikan sungai, karena kalau tidak banjir akan mengganggu kelompok masyarakat yang lain yang ada di di hilir. Nah, sehingga memang katakanlah memang harus agak tanda kutip mengorbankan kenyamanan mereka, harus pindah dari bantaran kali, harus pindah ke Rusunawa. Tapi tetap kita bangun komunikasi dari sebelum, kita tidak serta-merta langsung pindahkan. Sebelum ada program normalisasi, satu ada tahapan sosialisasi. Jadi ya ada rangkaian, tidak hanya satu, rangkaian dari mulai mengumpulkan warga, menjelaskan desain dari kawasan, tata ruangnya seperti apa, kemudian juga menginvent hak-hak dan kewajibannya. Jadi kita tetap menjunjung tinggi hak-hak kewajiban masyarakat. Karena di sana dia punya bangunan, berapa nilainya, atau dia punya tanah, mungkin tanah pinggir rasanya agak nggak mungkin sertifikat ya, karena BPN juga menahan penerbitan sertifikat di zonasi yang tidak sesuai. Mungkin girik atau tanah negara, garapan dan sebagainya kita perhitungkan melalui aturan. Intinya kalau mereka pantas diberi ganti rugi uang, kita beri ganti rugi sesuai haknya. Kemudian topik keduanya adalah bagaimana merumahkan mereka ke dalam rumah yang baru di Rusunawa itu. Ya, kami berikan sosialisasi masalah lokasi, Rusunawa yang sudah tersedia, kondisi unit, kemudian potensi peningkatan penghasilan mereka, karena di Rusunawa itu ada pendampingan, tidak hanya sekedar kita tempatkan, ada pendampingan secara ekonomi. Bagaimana mereka disupport supaya bisa mandiri, punya penghasilan, punya keterampilan yang bisa dijual dan nilai usahanya, sehingga mereka bisa sustain. Sebenarnya Rusunawa ini bisa dibilang adalah rumah sementara ya. Jadi karena sewa ini Rusunawa, jadi hanya beberapa tahun termnya. Harapannya setelah beberapa tahun ini mereka sudah mandiri, meningkat, sehingga bisa punya rumah sendiri atau tinggal di rumah yang lebih mapan ya, kelas ada housing karirnya lebih meningkat. Katakanlah mereka punya membeli rumah landed, atau walaupun tidak di Jakarta mungkin ya, atau membeli apartemen, syukur-syukur ya, mungkin bagi masih generasi muda ya, masih produktif, bisa ke arah sana. Intinya ada tahapan sosialisasi dan kita arahkan untuk kehidupan yang lebih baik. Itu Mbak Asafa, Frida. Ya, ada pertanyaan lanjutan? Ada pertanyaan lanjutan? Ya, memang pertanyaan lanjutannya saya tambahkan begini, Mas. Mungkin teman-teman nggak berani tanya. Apa yang dimaksud arsitek tadi, ya kalau profesi arsitek tidak jujur, atau arsitek moga-moga nggak terjadi dengan alumni kita, disebut korupsi. Disebut korupsi. Nah, karena Mas Ilman ini kan lekat dengan pengelolaan APBD. Ya, mana-mana yang memberikan tips lah, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini gitu. Karena itu bisa tergolong korupsi gitu. Nah, seperti dosen itu ya. Untung saya ini Mas Ilman tahu, dan mungkin adik-adik ini belum tahu, Mas, bahwa saya ini paling tidak sudi untuk menerima sesuatu dari mahasiswa gitu ya. Dengan apakah itu roti ya, tanya Mas Ilman. Nggak mau saya gitu ya. Dapat tumpangan dari Mas Ilman pernah gitu ya kan gitu. Nah itu gitu. Itu ternyata korupsi itu, termasuk gratifikasi seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan sudah benar gitu. Tidak boleh menerima sesuatu, walaupun saya swasta, tapi menerima sesuatu dari mahasiswa itu korupsi. Jadi apa tipsnya supaya tidak korupsi di dalam praktek profesi, tapi dalam hal etika pun sudah termasuk kelompok yang dikategorikan korupsi? Ini penting sekali, Mas. Monggo, silakan Mas Ilman. Ya, baik Pak Bambang. Nah, ini cukup ya menarik nih Pak. Nah, memang banyak sekali isu-isu ya diperbincangkan masalah korupsi, gratifikasi ini sekarang. Tidak hanya profesi arsitek, juga bagi semua profesi mungkin ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan secara terminologi dulu mungkin ya, saya bagi. Korupsi, kalau korupsi itu sebenarnya adalah korup. Jadi ada sesuatu yang kurang, atau
dari perjanjian awal ada yang dikurangi ya, dari segi katakanlah kalau konstruksi, project, building, spek katakanlah, atau ada anggaran dana. Nah, kalau ada kekurangan, ada yang dikurangi dengan tujuan untuk tujuannya untuk memperkaya diri atau instansi. Nah, itu baru dikategorikan korupsi. Contohnya dalam proyek pembangunan ya, katakanlah ini cerita yang, tapi nggak apa-apa sebagai pengetahuan, katakanlah ada spek, secara harusnya speknya menggunakan sipil misalnya, lebih ini mungkin dari segi sipil, civil engineer construction. Misalnya cor beton harusnya K250 ya. Cuman menurut perkiraan mereka 225 masih aman. Ini kita cor dengan K225, nanti save cost tadi untuk memperkaya diri atau sendiri pribadi atau instansi. Nah, itu jelas korupsi contohnya. Kemudian sedangkan tadi ada juga namanya gratifikasi tadi, pemberian ya, dalam bentuk uang yang jelas atau dalam bentuk tadi makanan seperti Pak Bambang, roti atau apa. Nah, itu kategorinya gratifikasi. Gratifikasi maksudnya suatu pemberian yang ditujuankan untuk mempermudah atau tadi mengedepankan kepentingan pribadi atau institusi ya tadi ya, keuntungan pribadi atau instansi. Itu baru tergolong gratifikasi. Bagaimana untuk menghindari? Tentu saja kita perlu kembalikan pada niat kita ya, integritas. Memang tiap saat teman-teman nanti lulus sebagai arsitek, tentu saja yang perlu diutamakan adalah integritas. Integritas untuk melaksanakan profesi sesuai tujuan dan norma-norma arsitek. Kalau memang di bangku kuliah kita tahu arsitek secara teori ideal adalah seperti ini ya, levelnya seperti ini. Nah, itu tujuannya teman-teman mengetahui di bangku kuliah agar saat nanti di praktek ya level itu yang harus dicapai. Nah, kalau kurang dari level itu berarti tidak ideal, pasti ada konsekuensinya. Tata bangunan kalau kualitasnya tidak 100%, berarti ada konsekuensinya ya. Performa desainnya tidak maksimal, berarti ada konsekuensinya yang bisa menyebabkan kerugian. Nah, itu yang secara mendasar teman-teman harus pegang teguh ya. Jangan sampai ada niat perlu memang kita bersifat tegas, fight, tidak terlobi ya. Kadang ada pihak kontraktor, supplier material melobi seorang arsitek untuk mendapatkan keuntungan tadi ya, bukan untuk tujuan. Karena tujuannya saat teman-teman berkiprah, tujuannya adalah bisa menghasilkan karya arsitektur yang sesuai dengan harapan, sesuai yang sudah diperjanjikan satu dengan owner, dan juga sesuai dengan kaidah ya. Karena yang tahu kaidah ini kita ya, bangunan building yang berkualitas 100% itu arsitek, owner tidak tahu. Nah, di situ integritas teman-teman sangat dibutuhkan. Walaupun owner tidak tahu, tetap harus mengedepankan hatinya seorang arsitek ya tadi ya. Tugas arsitek mendeliver bangunan. Ini sebagai mikro ya, mungkin sebenarnya luas dari itu, tapi intinya integritas harus dikedepankan ya. Sehingga kalau sudah integritasnya kuat, nanti ada bisikan-bisikan, ada pengaruh atau ada teman-teman bisa stand, bisa fight, dan itu yang sebenarnya diharapkan oleh negeri kita ya. Profesi kalangan arsitek itu banyak arsitek yang istilahnya sudah terpengaruh, sehingga berpengaruh pada namanya sendiri, namanya menjadi tercoreng ya mungkin, atau namanya tidak mendapat kepercayaan lagi, dan itu sangat berpengaruh. Apalagi arsitek sangat mengutamakan trust ya teman-teman. Jadi kalau begitu tidak dapat trust, akan mempengaruhi karir sepanjang hidup teman-teman. Nah, itu yang perlu mungkin kembali diingat-ingat ya saat ada godaan, tawaran seperti itu ya. Dan juga gratifikasi memang harus lebih hati-hati menerima sesuatu. Kalau ini ngomongnya proyek, kaitan stakeholder yang terkait proyek yang memberikan sesuatu, harus perlu dilihat nih sesuatu dalam rangka apa. Ya, kalau memang tujuannya pribadi, tadi kaitannya dengan ada maksud tertentu, nah ini lebih baik ditolak saja. Seperti itu, karena akan berpengaruh pada tidak hanya nama teman pribadi, nama biro arsiteknya, atau nama ownernya juga ya, secara proses bisa ada pengaruh yang kurang baik. Ini itu Pak Bambang. Ya, terima kasih. Saya merasa puas ini sudah dapat jawaban untuk membekali mahasiswa saya di dalam berpraktek untuk tidak
melakukan etika-etika yang tidak sepantasnya dilakukan. Saya kira tawaran terakhir kepada mahasiswa, masihkah ada pertanyaan kepada Mas Ilman? Ya. Saya bertanya lagi boleh nggak? Ya, silakan. Last but not least. Oke. Ya. Saya mau bertanya mungkin 2 kali ya. Ya, pertama itu kemungkinan ya Mas, maaf nih Mas. Kan di dunia arsitektur itu banyak yang model-model mungkin arsitektur dibayar secara gratis atau misalkan kayak dibayar nggak sesuai sama harganya atau gimana gitu loh. Itu bagaimana seorang Mas Hilman menyikapi seperti itu sebagai etika dalam berprofesinya, Pak Mas. Terus yang kedua itu kemungkinan besar adalah kira-kira Mas masih menemukan nggak kira-kira tuh ya kayak orang-orang yang melanggar hak cipta gitu loh di dunia nyata, dan itu pelanggarannya kena sanksi berapa ya gitu. Soalnya misalkan kita ngambil karya orang lain nih, misalnya kopas karya orang lain, terus tiba-tiba ya dia kayak pura-pura nggak tahu gitu loh Mas. Ada masih banyak kok, saya juga masih ya menemukan aja seperti hal-hal seperti itu. Itu kira-kira gimana Mas cara menyikapi itu? Dan itu pelanggarannya seberapa beratnya gitu. Makasih Mas Ilman, dijawab. Tapi nomor 1 ini pertanyaan bisa bermaksud jebakan ini. Jawab ya. Makasih Mas Olda Gus Edi. Ya kan. Iya, ini menarik pertanyaannya nih Mas Olda Gus Edi, betul. Ini dan juga mungkin teman-teman akan menjumpai seperti itu. Setelah arsitek gratis ya gitu ya, arsitek tanpa bayaran. Gini, saat kita setelah lulus dari pendidikan arsitektur ya, terlebih lagi apabila sudah pendidikan profesi ya, tadi sudah IAI, bagaimanapun kondisinya saat kita mendesain atau tim ya mendesain, itu punya hak dan kewajiban konsekuensi secara profesi arsitektur ya. Nah, konsekuensi dalam arti kalau gagal desain, kita dituntut. Ini secara sederhana ya, saya bikin awam dulu, make it simple. Kalau desainnya fail, kita akan dituntut. Bahkan lebih jauh bisa sampai pidana, kalau ada kerugian materi, kita bisa tuntut materi. Nah, itu yang harus ingat selalu ya, karena resikonya bisa sejauh itu. Yang kedua adalah masalah fee tadi ya. Memang kalau secara profesi, yang namanya profesi ini erat dengan prestasi. Sebenarnya fee itu kita nyatakan sebagai prestasi. Karena kita sudah mengaplikasikan satu building, mendesain building secara profesional, kita berhak atas prestasi. Salah satunya fee tadi ya. Nah, itu sebenarnya satu yang tidak bisa sudah satu paket. Namun ada kalanya proyek-proyek yang sifatnya sosial, amal, katakanlah misalnya membangun rumah ibadah, misalnya ada yayasan atau komunitas sosial yang mau minta misalnya kita, Mas Olda atau teman-teman, boleh dong kami didesainkan suatu bangunan sosial, yayasan, ruang pertemuan atau masjid atau misalnya gereja, rumah ibadah. Nah, memang sosial ini sehingga balik ke diri kita ya, apa kita mau mengiyakan atau tidak satu. Tapi kalau kita perlu teman-teman ingat, kalau mengiyakan ini harus bukan berarti mengurangi tanggung jawab profesi ya. Katakanlah ini proyek pro bono misalnya ya. Mendesain, bukan berarti kalau ada gagal desain teman-teman tidak disalahkan sebagai arsiteknya. Tetap walaupun ini proyek pro bono tadi ya. Jadi menurut saya kok tanggung jawab arsitek ini selalu melekat ya. Terlepas dari tadi fee ini seperti apa terms-nya ini, syarat ketentuan pembayaran fee-nya. Ada kalanya proyek sosial benar-benar minta udahlah tadi gratisan atau apa ya, atau misalnya mengharapkan lebih kontribusi kita, tapi tetap bukan berarti kita bisa mengurangi keprofesionalan kita, karena konsekuensinya kalau yang dikurangi berarti berdampak kepada kepercayaan juga trust masyarakat ya. Karena kalau dari segi luar misalnya teman-teman mendesain suatu masjid secara amal, kemudian orang-orang mengenal ada profit benefitnya, orang-orang tahu
desain di masjid di Pondok Indah misalnya, ini bagus, ternyata arsiteknya adalah ini arsitek Usakti ya, walaupun sebenarnya itu aset project amal, tetap nama teman-teman yang dipegang. Kalau ada kegagalan desain atau desain yang kurang optimal, nah pasti akan dikembalikan arsitek ya. Bukan berarti teman-teman bisa berdalih, saya kan tidak dibayar dalam proyek itu ya. Menurut saya itu di luar dari kepatutan ya. Kalau memang teman-teman tidak diperkirakan tidak bisa mendeliver desain yang optimal karena waktu, mungkin ya karena terkalahkan dengan main project-nya yang sedang ditangani di bironya atau di kantornya. Lebih baik say no saja, disampaikan baik-baik bahwa belum bisa berpartisipasi mendesain. Karena dampaknya kalau sudah terbangun desain tersebut, mau tidak mau teman-teman yang punya tanggung jawab di sana. Itu secara moral. Namun secara ini juga secara perizinan pastinya kan nanti akan ditanyakan oleh tadi ya, misalnya butuh IMB, pasti kan dipertanyakan siapa arsiteknya, walaupun di situ arsitek tadi ya, arsitek sosial atau arsitek ini pro bono, tetap karena di sana tidak dicantumkan kan, tidak ada klausul dalam IMB itu ini arsiteknya dibayar atau tidak, tapi tetap tanggung jawabnya melekat di situ. Jadi mendingan di awal coba teman-teman putuskan sebelum menerima tawaran proyek itu akan diterima atau tidak. Karena begitu diterima, terlepas ada tidak bayaran, tanggung jawab profesi melekat di diri teman-teman. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk apa ya Mas Olda, saya lupa tadi. Masalah hak cipta. Hak cipta ya. Hak cipta. Ya. Hak cipta ya Mas. Hak cipta ini memang sebenarnya kalau dalam arsitek ini bisa pada akhirnya menjadi sumir. Harusnya kita tegakkan, kita pegang teguh karena hak tiap orang ya untuk berkarya ini harus ada jaminan. Tapi terkadang saat desain berbicara itu memang oke copy paste katakanlah bahasa sederhananya, tapi akan tetap perlu ada sentuhan kontekstual dalam proses ya, proses asistensi, proses berdiskusi dengan owner. Ini tidak mesti plug tidak mesti satu desain ini akan utuh copy paste seperti itu apa adanya, pasti berproses. Namun tetap itikat awalnya ini harus didasari landasan yang baik bahwa arsitek mengambil gambar atau meniru memperoleh ide satu desain ini dari mana harus dikemukakan memang secara terbuka ya. Ini lebih ke tanggung jawab moral mungkin ya, tidak. Memang kalau dari proyek pemerintahan sejauh ini belum ada yang dikenal pelanggaran hak cipta, tapi lebih pada sanksi sosial. Misalnya kita tahu dari segi owner nih, arsitek owner tahu, oh ini sepertinya mirip bangunan A. Kemudian kita minta pertanggungjawaban kenapa ini sana diambil konsep seperti itu. Tentu saja lebih kepada tadi ya perlindungan hak cipta, namun lebih sifatnya sejauh ini baru bersifat moral. Belum ada kalau secara langsung di tempat saya yang dikenakan denda atau itu seperti apa. Mungkin kalau ranahnya ini IAI ya, mungkin praktek yang sangat lekat dengan IAI, mungkin IAI akan lebih punya rangkaian perangkat aturan untuk penegakan aturan itu ya, hak cipta, desain arsitek. Seperti itu mungkin Mas Olda. Ya, saya kira itu jawaban dari Mas Hilman. Barangkali kita cukupkan waktunya, saya kali sudah katakan last but not least. Terima kasih atas review dari Mas Hilman yang sangat membantu menyiapkan profesi teman-teman nantinya sebagai arsitek. Dan barangkali Mas Hilman masih mau ada tugas lagi. Kita aplaus untuk beliau. Saya kira itu bisa ya memberikan wawasan, dan jangan lupa kalau memungkinkan kerjakan salah satu proyek negeri, karena disitulah Anda akan diuji nyalinya, ya, diuji nyalinya dengan uang yang terbatas, tapi etika profesi tetap harus ditegakkan, tapi harus menghasilkan desain yang sebagus-bagusnya. Tapi untungnya pasti dibangun. Enaknya di situ ya. Enaknya proyek pemerintah itu pasti dibangun oleh
oleh pemerintah. Saya dulu konsultan saya mengerjakan proyek-proyek pemerintah karena ada kepastian wajib utama. Saya kira lebih dan kurangnya itu, Mas Irman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang bisa diberikan. Saya kira kita bisa menyudahi pertemuan ini. Mas Irman, kemana ya? Halo? Hilang. Ya, dipanggil Pak tadi. Oh ya, mungkin lagi dipanggil Pak Gubernur. Bagi teman-teman, kita masih ada kesempatan untuk satu kali lagi di minggu ke-14. Oh, Mas Herman, terima kasih Mas. Tadi dipanggil Pak Gubernur. Pak, saya izin untuk Ya. melanjutkan kerjaan ya Pak. Ya, sudah selesai Mas. Ya, kita mau pamit. Siap, Mas Pak. Herman, ya silakan. Ya, terima kasih. Memotong Pak, teman-teman, sebelum ya. kita tutup Ya. mungkin kita sesi Ada. dokumentasi dulu mungkin ya Pak. Ya, Oke, foto berdiri, Mas. Pak. Foto dulu. Oh, sudah hilang. Halo? Oke, Ya, foto. bentar ya. Oh iya, baik Pak. Sesi dokumentasi 2 kali ya Pak. Ya. Oke, saya akan Ya, panggil. silakan. Silakan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ayo. 1, 2, 3. Oke, terima Ya. kasih. Terima kasih Mas Helman. Selamat Terima kasih. bekerja. Salam Semangat. sehat selalu. Sama Ya. Bambang, makasih Pak. Ya. Amin, makasih Pak. Mohon diizin ya Pak. Ya. Kepada teman-teman, kita akan satu kali lagi seperti saya utarakan tadi di minggu depan dengan arsitek IAI, ya, arsitek IAI yang harapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengkayaan bab 4-mu. Nah, setelah itu ambil kesimpulan sendiri-sendiri. Nah, jadi nanti UAS-nya adalah menuliskan kembali kesimpulan itu yang Anda sudah submit di dalam UTS. Jadi UAS-nya pertanyaannya adalah kesimpulanmu, ya. Saudara harus menuliskan kesimpulanmu. Bisa lebih baik dari tugasmu kesimpulan itu, tapi bisa sama dengan tugasmu. Ya, saya harapkan sama, jangan dikurangi lagi, ya. Jadi UAS-nya itu, soalnya itu hanya satu itu soalnya, menuliskan kesimpulan. Kesimpulan cukup pendek, ya, mungkin tidak lebih dari 5 halaman, ya, sehalaman lebih baik. Pasti membuat kesimpulan 1 halaman itu adalah paling susah. Dan besok minggu depan yang sebagai presenter adalah Saudari Aulia, Arthur, dan Saudari Bella Dara, ya, untuk saling share mana yang membicarakan apa gitu. Tadi terima kasih kepada Saudari Syifa dan Saudara Asafa. Sorry, Saudari Syifa masih mengganggu dengan didiknya, ya. Semoga tadi juga bagus tampilannya karena yang sudah dikerjakan di Asafa tidak diulang oleh Dik Syifa. Itu bagus. Nah, saya kira kelas kita akan kita akhiri hari ini dengan ucapan terima kasih, beribu-ribu terima kasih pada kalian yang telah hadir, dan minggu depan satu kali kesempatan lagi sebagai minggu ke-14, minggu ke-15 adalah time is yours, ya. Nah, sebelum kita ujian minggu ke-15 time is yours means finally Anda harus kumpulkan laporan riset ini sejak bab 1 hingga bab kesimpulan di minggu ke-15 akhir. Itu rencana saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf atas hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.